Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan di Jum'ah yang mubarakah ini kami kembali hadir melalui program kami yaitu Kalam Mutiara. Nah, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di sini sudah hadir Ustadz Bayu dari pengasuh Ma'had SMA Islam Sebelah Malang. Kita hari ini akan mengupas tentang keimanan ini, Ustadz Bayu ya. Dimana bahwa keimanan ini sesuatu yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Begini, Ustadz Bayu, mudah-mudahan sehat terus ini Ustadz Bayu ya. Oke, kita kembali jumpa lagi nih di Kalam Mutiara Ustadz Bayu. Kita akan mengupas tentang keimanan dalam Islam. Islam itu memandang iman itu bagaimana sih Ustadz Bayu? Terima kasih Pak Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Pak Maskur mengenai posisi iman di dalam Islam, perlu disampaikan di sini bahwa iman merupakan dasar, merupakan pokok, merupakan pondasi yang sangat penting sekali. Namanya pondasi itu adalah merupakan penguat ya, akar. Yang kalau itu tidak kuat, maka bangunan di atasnya juga tidak akan kuat atau pasti akan roboh. Artinya keimanan itu adalah sesuatu yang mutlak harus dibangun, dimiliki oleh setiap muslim, karena tanpa keimanan amalan-amalan yang akan dilakukan setelahnya tidak akan ada manfaatnya. Nah, itu sudah disindir dalam Al-Quran Pak Maskur, bahwasanya di akhirat nanti amal-amal akan disodorkan kepada orang-orang yang banyak beramal tapi imannya tidak kuat, imannya banyak goyahnya. Kemudian Allah berfirman faj'alnahu haba'an manthura, maka Allah jadikan kemudian amal-amal itu seperti debu yang berterbangan. Nah, itu suatu gambaran bahwa tanpa keimanan yang kuat, amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak begitu ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi iman ini sangat penting, sangat pokok sekali. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum haji, harus kita beriman dulu, terutama rukun iman yang 6 itu sebagaimana yang kita ketahui. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada malaikat, dan iman kepada hari akhir yang kelima, dan iman kepada qada wal qadar. Itu yang penting. Begitu Pak Maskur. Jadi pokok sekali fungsi. Oke, Ustadz Bayu, kalau kita ngomong masalah keimanan kan di dunia ini ya, Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi ada makhluk-makhluk yang lainnya, misalkan iblis, ada jin. Apakah mereka sebenarnya juga dituntut untuk beriman kepada Allah? Ya, yang terkena taklif Rasulullah SAW itu diutus ke semua makhluk. Tetapi ada yang kena taklif, ada yang tidak. Yang kena taklif artinya kena beban tanggung jawab untuk melaksanakan syariat sebagaimana dibawa Rasulullah SAW, termasuk iman itu adalah manusia dan jin. Manusia dan jin. Ya, adapun malaikat, risalah itu, karena malaikat itu seperti robot ya, dia memang sudah setelannya sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman pada Allah taala tapi tidak kena taklif, artinya dia tidak ada pahala dan dosa gitu. Jadi hanya 2 makhluk saja. Termasuk setan, iblis juga dia tidak terkena taklif karena memang sudah dijamin dia akan di neraka selama-lamanya. Oh, gitu ya. Ya, jadi yang kena taklif hanya 2 makhluk, yaitu manusia dan jin. Yang kena tanggung jawab, yang ada konsekuensi pahala dan dosa itu manusia dan jin. Adapun malaikat dan setan tidak terkena itu. Malaikat sudah jelas ya. Sudah jelas mereka. Sudah jelas, itu sudah dinas di dalam Al-Qur'an gitu. Kalau malaikat jelas ini ke surga Allah gitu ya. Pasti. Kalau setan sudah pasti di nerakanya juga. Tapi jin dan manusia, nah ini yang kena taklif, dia kena beban tanggung jawab syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam hal akidah atau keimanan. Nah, ini. Oke. Baik Ustadz Bayu, mengingat begitu pentingnya keimanan ini ya,
Di sisi lain Rasulullah juga pernah bersabda mungkin ya bahwa iman seseorang itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Mungkin bisa dijelaskan, namun setelah yang satu ini, saudara ya. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas bagaimana iman seseorang itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi dalam program kami Kalam Mutiara. Kita lanjutkan, ini Ustadz Bayu ya. Terakhir tadi saya bertanya ini, bagaimana iman seseorang itu dapat bertambah dan bagaimana iman seseorang itu dapat berkurang. Dan ini juga berlaku pada jin ya. Ya, sama. Okay. Terima kasih Pak Maskur. Sebelum masuk ke sana mungkin kita perlu mendefinisikan iman dulu. Sebagaimana pengertian ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu memiliki 3 kriteria. Tasdiqun bil qalbi, meyakini, membenarkan dalam hati, wal qaulu bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, termasuk lafaz syahadat misalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, itu termasuk lisan, wal amal bil arkan, dan harus dibuktikan dalam perbuatan. Nah, 3 inilah yang kemudian mempengaruhi. Yang berkurang dan bertambah itu sebenarnya bukan iman. Iman tetap ada, tapi kualitas. Nah, kita katakan kualitas keimanan bertambah dan berkurang. Jadi seseorang punya iman, semua punya iman. Hanya kualitasnya yang berbeda-beda antara satu orang dan orang lain. Itu yang dinamakan yazid wa yanqus, iman yazid wa yanqus. Jadi yang dimaksud Rasulullah dalam yang pertama dan berkurang itu adalah kualitasnya, kualitas keimanan, kekuatannya, powernya. Nah, iman akan meningkat kualitasnya ketika dipupuk dengan amal-amal soleh, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan iman akan menurun kualitasnya ketika kita banyak melanggar larangan-larangan Allah Taala dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maka dari itu iman ini ibarat benih Pak Mas ya, ibarat tanaman, harus kita rawat. Iman kadang ada yang mati juga dia, karena ibarat seperti tanaman. Imannya mati. Ya, maka harus kita hidupkan supaya dia kuat, supaya dia subur, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat sampai dengan kepada akhirat. Jadi iman sudah ada, tapi kualitasnya itu bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Lalu bagaimana ini upaya kita dalam menjaga supaya imannya itu minimal jangan berkurang atau terus bertambah ini? Ya, memang penting sekali untuk merawat pohon iman di dalam hati kita masing-masing ini. Maka di sini Islam sudah banyak memberikan rambu-rambu ya supaya iman kita terawat. Ya paling tidak yang paling penting adalah syariat jangan ditinggalkan, rukun Islam jangan ditinggalkan, kita harus lakukan. Kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita berbaring, dalam kita berjalan, itu sangat penting sekali untuk menumbuhkan terus, menyuburkan terus keimanan kita. Juga termasuk mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini juga charge sekali, ini kuat sekali. Jadi selain juga ibadah yang merupakan tanggung jawab pribadi, yaitu rukun Islam itu, kita juga banyak berzikir kepada Allah, baca Quran, termasuk juga berzikir kepada Allah, mencari ilmu itu apalagi penting juga. Dan juga kita sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, jadi karena lingkungan harus juga ya, betul, sangat penting sekali. Karena begini Mas Kur, kita ini ada iman, ada nafsu di dalam diri kita. Nah ini terus selama hayat masih di kandung badan, mereka akan berperang selama-lamanya. Nah, kalau kita terus memperbaiki kualitas iman kita dan banyak melakukan ibadah, terutama mencari ilmu ya, sehingga bisa kuat iman kita bisa menang nanti melawan hawa nafsu. Tapi kalau kita nggak rawat itu, hanya menurut nafsu ya, lama-lama iman akan kalah. Ya. Ini apakah ada kaitannya di dalam salah satu surat
Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim itu. Tunjukkanlah kami dalam ke jalan yang lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk siratal mustaqim, jalan lurus. Ya. Apa jalan lurus itu? Ayat selanjutnya menjelaskan, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat dari para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang engkau orang kau murkai, waladhdallin, dan juga bukan orang tersesat. Ini dalam tafsir ada yang mengatakan al-maghdub dan adh-dhalin. Al-maghdub itu orang Yahudi dan adh-dhalin itu orang Nasrani. Jadi kita termasuk zikir kepada Allah Ta'ala, yaitu seperti di Fatihah tadi, kita diminta untuk selalu memohon kepada Allah Ta'ala tetapnya iman. Makanya ada doa juga yang biasanya dianjurkan untuk dibaca sebelum salam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Itu kan juga untuk menguatkan iman kita. Dan itu salah satu cara juga itu. Salah satu cara, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita selalu terjaga dengan banyak berzikir, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika menjelang ajal, nah itu sangat penting sekali supaya iman kita terjaga. Makanya yang di masjid itu yang banyak itu orang tua-tua ini, Ustaz Bayu. Padahal belum tentu yang muda ini akan sampai tua, Pak. Ya, belum tentu. Makanya ada salah satu golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak, 7 golongan, yaitu syabun nasya'a fil ibadah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang disebut tidak orang tua. Kalau orang tua udah nggak heran ya. Tapi ada pemuda yang banyak masih ibadah, sementara teman-temannya, orang seusianya banyak lalai kepada Allah, dia malah ingat kepada Allah. Itu mendapat keistimewaan di sisi Allah Ta'ala. Dan memang doa tadi yang disebut untuk menjaga keimanan, kan ini di hati itu, Ustaz Bayu ya. Kan memang hanya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Iya, betul. Ada kalanya kalau kita banyak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dikhawatirkan akan dicabut keimanan kita. Di antara dosa yang bisa menyebabkan seorang dicabut imannya, terutama ketika menjelang ajal, satu, meremehkan sholat. Nah, ini meremehkan sholat. Meninggalkan sholat dengan meremehkan sholat itu beda maksudnya. Ya. Okay. Ada orang meninggalkan sholat karena dia ketiduran, ada orang meninggalkan sholat karena lupa. Itu tidak termasuk meremehkan sholat. Tapi kalau sudah masuk dosa meremehkan sholat dan menganggap sholat tidak penting, ini dosa yang besar sekali. Termasuk juga menyakiti orang muslim, apalagi menyakiti para wali-wali Allah Ta'ala. Ya, kita caci maki kepada ulama-ulama. Ini di antara dosa-dosa yang sering kali menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah atau tidak membawa iman. Juga menyakiti orang tua mungkin ya? Pasti menyakiti orang tua, menyakiti sama muslim, menyakiti wali-walinya Allah Ta'ala. Ini cepat sekali. Kemudian juga israr, terus menerus melakukan dosa, tidak bertobat, itu juga menyebabkan seorang bisa hilang keimanannya ketika menjelang ajal. Oke. Baik, Ustaz Bayu, kan ada beberapa hal tentunya ya, di samping dari dirinya sendiri, faktor dari luar yang mengakibatkan orang itu imannya bisa berkurang, apalagi di zaman yang seperti saat ini. Nanti bisa dijelaskan setelah yang satu ini. Baik pemirsa Islam TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas apa sih yang mengakibatkan iman seseorang itu dapat berkurang. Masih bersama program kami, Kalam Mutiara. Baik pemirsa Sima TV yang berbahagia, kembali lagi kita berjumpa dalam Kalam Mutiara hari ini dan kita akan membahas tentang keimanan seseorang. Masih bersama Ustadz Bayu dari pengasuh Ma'had SMA Isam Sabilah Malang.
Baik Ustadz Bayu, ini zaman telah berubah ya, beda mungkin dengan zamannya pada zaman Nabi dan sahabat. Godaan-godaan iman seseorang mungkin hari ini, masa ini lebih berat ini Bayu. Ini bagaimana ini? Apa faktor-faktor yang mengakibatkan iman seseorang dapat berkurang? Secara umum yang menyebabkan iman seseorang bisa berkurang adalah kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan, meremehkan dosa kecil ya, sehingga dianggap itu ini dosa kecil, biasa, tapi itu islam terus-menerus itu bisa mengikis keimanan kita. Termasuk di akhir zaman ini adalah pergaulan, ya, perkumpulan yang tidak membawa manfaat. Apalagi sampai kita perkumpulan yang di situ terjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keridhaan kita kepada hal-hal yang melanggar syariat ini juga termasuk merusak sekali. Maka kita harus jaga pergaulan, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, ini bisa mempengaruhi keimanan kita. Apalagi media sosial saat ini ya, media sosial banyak menampilkan orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang kelihatannya bagus sekali. Pikirannya yang kelihatannya modern ya, tapi kita tidak tahu bahwa kadang-kadang kalau kita tidak ngaji, ternyata ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu keimanan kita bisa rusak nanti di situ itu. Itu banyak sekali pemahaman-pemahaman yang keliru, sehingga dikhawatirkan orang yang seperti ini nanti amal-amalnya dihadapkan nanti pada hari kiamat diberikan dan dijadikan haba'an mantsura, yaitu seperti debu yang berterbangan karena imannya tidak kuat. Memang kelihatannya banyak amalnya ya. Salah akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanannya rusak. Makanya kita di Ahlussunnah wal Jamaah ada akidah 20 ya, Allah wujud, kita mbako dan seterusnya, itu harus kita pahami betul supaya keimanan kita itu menjadi kuat ya. Tapi menurut saya yang paling besar ya yang menyebabkan seseorang itu kehilangan imannya adalah kebodohan ya. Artinya tidak ngaji, ketidaktahuan itu tahuan dan tidak berusaha untuk mengetahui itu. Akhirnya dia menerobos sesuatu yang sebenarnya larangan itu. Akhirnya lama kelamaan habislah dia. Ya, maka mudah-mudahan ini seperti lembaga pendidikan Islam Sabilah Malang ini yang menanamkan akidah, keyakinan, memupuk keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, sehingga menjadikan anak-anak murid kita menjadi anak-anak yang punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu menurut Ustadz Bayu nih sebagai seorang pengajar ini, bagaimana seorang pengajar atau orang tua di rumah ini mengarahkan supaya putra-putrinya ini tetap terjaga keimanannya? Ya, banyak hal yang bisa dilakukan ya. Satu, saya menyarankan kepada semua orang tua untuk betul-betul memperhatikan pendidikan anak, terutama pendidikan agamanya. Itu pun juga harus selektif sekali, memilih sekolah, memilih tempat ngaji, memilih guru. Itu jangan memilih guru yang tidak jelas sanadnya, tidak jelas keilmuannya, sehingga nanti otomatis bisa merusak anak juga. Yang kedua, diperiksa pergaulannya, lingkungannya, kemudian bacaan bukunya atau tontonannya. Sesuatu hal yang kurang manfaat atau maksiat harus dihindarkan supaya dia lebih banyak melakukan ibadah atau hal yang positif sehingga imannya bisa tetap terjaga. Karena orang tua zaman sekarang mungkin tidak banyak yang bisa mendidik anak secara keimanan dengan baik. Nah, itu. Tapi mungkin pembiasaan di rumah bisa dilakukan ya, seperti sholat 5 waktu berjamaah, ada jam untuk mengaji Quran bersama 1 jam atau setengah jam setelah maghrib. Nah, itu termasuk hal yang bisa memupuk keimanan. Tadi dijelaskan ngaji atau belajar agama itu harus jelas sanadnya. Ini pentingnya apa ini Ustaz Bayu? Dan sanad itu apa ini? Mungkin ada beberapa dari pemirsa TV yang enggak tahu apa sanad. Ya. Al-Quran itu kan mujmal ya. Al-Quran itu kan sifatnya global, Mas Kur. Ayat-ayatnya kalau kita baca hanya sekilas, kita tidak paham itu. Memancing orang, merangsang orang untuk melakukan penafsiran akhirnya. Memberikan interpretasi karena ayat Al-Quran ini sifatnya global sekali, Mas ya. Nah, ini kalau kemudian yang menginterpretasi adalah orang yang tepat, ya jadi hukum yang baik. Tapi kalau diinterpretasi sekehendaknya sendiri, sekemauannya sendiri, ini yang bahaya. Nah, maka guru yang tepat itu penting sekali supaya tidak salah di dalam memahami agama ini. Ya, bersikap
sesuai dengan apa yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Tidak terlalu ekstrim, tapi juga tidak terlalu sembrono, tapi berada pas, berada di rel di tengah-tengah, sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sanad ini penting, kesambungan, ya, kesambungan mata rantai ilmu ini. Jadi dari siapa, dari gurunya, kemudian siapa gurunya di atasnya lagi, siapa gurunya ini sanad yang membentuk ini. Jadi harus jelas gurunya jelas ya ini ya, ini harus tahu sampai kepada Rasulullah SAW, harus jelas itu. Kalau nggak jelas ini berhenti di mana ini dikhawatirkan kita memahami Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu. Misalkan sanad itu ini gurunya siapa, terus gurunya itu ngajinya kepada siapa, siapa yang membawa ilmu, siapa yang membawa ilmu ini, kamu dapat ilmu dari siapa, dari gurumu dapat dari siapa. Dan memang ini bisa ditelusuri kan, Ustaz Bayu? Ya, bisa ditelusuri sebenarnya. Untuk zaman sekarang apalagi sudah canggih, ya bisa ditelusuri guru-gurunya siapa. Kalau kita misalnya guru kita kiai di pesantren, biasanya sambungnya ke gurunya lagi, nanti ketemu di Kiai Hasyim Asy'ari, oh sudah jelas, aman itu. Kiai Hasyim Asy'ari ke atas sudah jelas. NU pernah mengeluarkan sanad Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah sampai kepada Rasulullah SAW. Baik Ustadz Bayu, mungkin sebagai kesimpulan dari pertemuan Kalam Mutiara kali ini, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa bagaimana seharusnya kita menyikapi iman yang ada pada diri kita ini. Ya, saya mengajak kepada seluruh pemirsa Kalam Mutiara, Sisma TV ini, mari sama-sama kita rawat iman di dalam hati kita ini. Dengan cara apa? Satu, berkumpullah di majelis-majelis ilmu yang diasuh oleh orang-orang yang soleh, yang diasuh oleh orang-orang yang guru-guru kita yang mulia, para ustadz, para kiai, para habaib, yang jelas mata rantai sanadnya itu akan membuat kita kuat keimanan kita. Nah, kalau keimanan kita kuat, para pemirsa sekalian, kita tidak akan mudah goyah. Karena akar itu kalau sudah kuat, kena angin yang atas, insya Allah tetap akan berdiri tegak. Jadi yang membuat kita ini tidak sanggup, kadang-kadang merasa tidak sanggup menghadapi kehidupan, ya, merasa berat menghadapi itu jelas menunjukkan karena keimanannya yang tidak kuat, ya. BBM naik kaget, ya, sumpah gitu, apa-apa naik sumpah, itu menunjukkan kalau imannya masih belum kuat. Kalau sudah kuat, insya Allah diterpa masalah, diterpa apapun akan selalu tegak berdiri karena keimanannya sambung kepada Allah Ta'ala dengan kuat sekali. Jadi mari kita rawat dengan cara itu tadi Pak Maskur, ya. Banyak-banyak menghadiri majelis ilmu, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, sibukkan diri dengan banyak melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah keimanan kita akan semakin kuat. Baik, terima kasih Ustadz Bayu, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi Kalam Mutiara bersama Ustadz Bayu, pengasuh Ma'had SMA Isam Sabilah Malang. Semoga dengan ini keimanan kita akan semakin bertambah dan semakin kokoh sehingga tidak mudah goyang oleh faktor-faktor dari luar maupun dari intern diri kita sendiri. Karena keimanan ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar tentunya. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu titip pesan, jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.